Untuk tahap berikutnya, kita akan masuk ke dalam sistem file dan kehebatan template atau file DWT di dalam AutoCAD yang sedang Anda gunakan. Yang pertama, kita akan panggil AutoCAD ini. Kemudian yang berikutnya, saya akan melakukan file new. Ini masih dalam taraf sederhana. Jadi di sini yang saya maksud sederhana adalah di dalam folder ini ada latihan DWT 1, saya open. Kemudian format ini saya tambahkan seperti ini. Kemudian kalau sudah, ya, file lagi, saya simpan dengan nama yang sama, save as. Kemudian ke template. Kemudian ke folder. Ke file yang sudah pernah kita buat. Kita klik save, pilih yes, pilih OK. Kemudian sebagai contoh hal lain, apabila Anda melakukan seperti ini, apabila pemahaman Anda masih kurang, Anda harus sering latihan di dalam AutoCAD ini. Misalnya seperti ini, new. Saya tidak ke template yang saya buat, tetapi saya akan menggunakan template yang dimiliki AutoCAD. Misalnya A0 ASD 33. Kemudian saya klik open. Setelah saya klik open, seharusnya kalau saya berpindah ke model, kemudian saya berpindah ke sebelah pojok kanan bawah, perhatikan saya sudah mengambil new template, tetapi pemahaman yang kita gunakan atau pengalamannya yang kurang mendukung jumlah jam terbang yang kurang, itu mengakibatkan user atau orang yang belajar AutoCAD sering menganggap hal ini tidak berguna. Padahal kesalahan itu adalah disebabkan karena harusnya Anda memahami fungsi daripada menu dan bagaimana menggunakan menu tersebut di dalam template. Salah satu buktinya tadi, saya menggunakan new, saya memilih yang manapun, tetapi karena tidak saya awali dengan menu, ini kalau kita pindah ke baja, tadi jelas yang akan saya gunakan baja, tetapi kenyataannya di daerah pojok kanan bawah di template-nya itu tidak keluar. Itu yang saya maksudkan. Jadi harusnya file new lagi, ya. Ini apapun yang Anda pilih, ya, dari atas sampai bawah ini tidak ada gunanya. Apabila bagaimana? Apabila yang Anda panggil di dalam AutoCAD-nya adalah salah. Jadi saya pilih no. Pada waktu memanggil tadi adalah AutoCAD standar seperti ini. Dan tidak saya pindahkan. Lalu bagaimana cara memindahkannya? Di materi sebelumnya kita melakukan pemilihan ke menu. Tetapi apabila Anda tidak ke menu, Anda bisa melakukannya lewat all program. Kemudian masuklah ke Autodesk. Kemudian masuklah ke AutoCAD Structure Detailing. Di sini, misalnya Anda ingin masuk ini sebagai ikon acuan untuk memanggil, klik kanan dahulu.
kemudian send to desktop, seperti ini, nanti di sini muncul. Nah, ini yang harusnya Anda panggil. Nah, munculnya seperti ini. Kita tunggu sampai AutoCAD-nya berhasil masuk, AutoCAD detailingnya berhasil masuk. Kita akan menggunakan. Apakah benar yang kita pakai tadi? Misalnya kita akan menggunakan untuk aplikasi konstruksi baja. Jelas-jelas terlihat di sini perbedaannya, tampilannya berbeda sekali dengan AutoCAD standar. Apabila Anda ingin merubah tampilan-tampilan itu, Anda bisa menggunakannya lewat pojok kanan bawah di sini. Tetapi sebelum Anda memindah ke bagian bawah, ini saya jeda sebentar. Kemudian saya zoom untuk Anda. Kemudian Anda tentukan dulu, Anda mau masuk ke bagian apa, misalnya untuk menggambar atau merencanakan konstruksi baja. Anda klik still. Maka di materi sebelumnya, bagaimana saya bisa tahu? Karena pada waktu kita di AutoCAD Detailing, 3 syarat mutlak utama ini harus ada dulu. Jadi misalnya saya akan menggunakan baja, saya klik, kemudian saya klik. Nah, di sini ada pertanyaan, do you want to open new project still? Yes. Jadi saya setuju dengan hal tersebut. Setelah saya yes, tampilan yang ada di atas berbeda. Nah, setelah berbeda, kita baru menggeser ke still klasik seperti ini. Maka tampilannya sudah sangat berbeda. Tadi misalnya kita menggunakan di sini. Nah, misalnya kita mau menggunakan analisis interface robot, kita klik di sini, nanti akan muncul tampilan yang di bawah tentang robot struktur. Artinya bukan robot kita membuat robot seperti yang didalami oleh jurusan informatika dan sebagainya, atau mungkin jurusan lain yang mengkhususkan diri robot. Pengertian robot di sini adalah bahwa program itu bersifat seperti robot, jadi peran manusia sudah banyak digantikan oleh alat yang namanya komputer. Jadi setelah muncul R ini, kita klik di sini. Jadi misalnya Anda mau mendesain 2D frame, building design, cell design, dan sebagainya, dia akan berlaku dan berperan, dan pasti bisa dipastikan kalau ini sudah muncul, asal tidak ada kesalahan, pasti berjalan sebagaimana yang Anda harapkan. Kemudian ini kita tutup lagi. Ya. Kemudian ini kita tutup untuk memberikan pengertian kepada Anda seluruhnya. Ini kalau kita panggil lagi seperti ini, akan mendapatkan lebih rinci lagi, lebih detail lagi. Jadi apabila Anda melakukan new di bidang apa? Tone. Jadi di sini masih still ya. Nah, di sebelah kanan, perhatikan di sebelah kanan, ya pelankan dikit, saya jeda dikit. Kemudian saya akan berpindah ke tone. Setelah saya berpindah ke tone, tampilannya sudah berubah. Ini khusus untuk mengerjakan konstruksi beton, dan dia sangat pandai untuk melakukan drafting atau menggambar di bidang khusus beton. Dan jangan Anda mengira ini sesuatu yang sederhana, ini sesuatu yang sangat luar biasa dan tidak pernah kita bayangkan sebelumnya di era AutoCAD 2000. Yang versi lama, ini belum ada, ini baru. Ya. Kemudian kalau kita pindah ke klasik, nah, ini hanya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa menu yang keluar di sini sudah ada tambahan seperti ini. Jadi misalnya kita mau membuat sebuah gambar konstruksi beton, itu bermacam-macam. Jadi mulai tangga, fondasi, sampai apapun nanti keluar. Jadi misalnya balok. Nah, ini contoh, ini yang saya maksudkan dengan pengertian untuk
Anda semua yang mempelajari AutoCAD, belajarlah membuat template atau membuat DWT dengan sangat serius. Jadi bukan hanya sekedar Anda masuk, new, lalu langsung menggambar. Itu adalah sebuah pengertian yang menurut pengalaman saya pribadi itu sangat harus dilatih. Jadi misalnya kita next lagi. Ini Anda tidak pernah membayangkan kalau ini keluar. Ini adalah sebuah DWT atau template yang kita rancang, Anda rancang sebelumnya, dia otomatis bisa mengeluarkan seperti ini. Kemudian klik insert, kita klik di sini, kemudian enter, kita tunggu beberapa saat, maka inilah hebatnya DWT apabila kita benar-benar merancang jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi kita tidak berulang kali melakukan menggambar. Artinya menggambar kita jauh lebih cepat karena kita ditunjang otomatisasi. Jadi sekarang saya zoom ya, saya zoom. Nah seperti ini. Belum lagi kalau misalnya Anda new Anda pindah ke untuk menggambar. Nah itu tadi. Jadi ini berperan. Ya, ini framework drawing klasik ini untuk menggambar rumah tinggal yang biasanya dilatih untuk tingkat SLTA mulai kelas 2, kelas 3. Ya. Biasanya seperti itu di SLTA. Berbeda lagi dengan mahasiswa. Kebanyakan di mahasiswa tidak diajarkan secara detail. Mahasiswa disuruh mencari sendiri di luaran. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan untuk Anda. Jadi, kalau saya bisa sarankan untuk Anda, jadi ada hebatnya file DWT atau template dalam unjuk kerja AutoCAD. Jadi apabila Anda membuat hal tersebut jauh-jauh sebelumnya, maka AutoCAD yang Anda pakai itu bisa menjadi sebuah mesin yang sangat luar biasa. Ya, selamat mencoba untuk hal DWT tersebut.